Ya, dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama analis BNI Sekuritas, William Siregar. Selamat pagi, William. Selamat Ya, pagi, Mas Rolando. Ya. baik. Ya, IHSG dibuka di zona hijau hari ini, pagi ini. Nah, sementara kemarin IHSG ditutup di zona hijau ya. Nah, ini bagaimana kinerja IHSG sepanjang hari ini, prediksi Anda, William? Iya, jadi sebenarnya begini, kita melihat memang pergerakan indeks hari ini akan ada kemungkinan sangat variatif sekali ya gitu, karena melihat secara regional gitu, market kita tuh memang rata-rata dibuka cukup menguat. Padahal di Amerika Serikat sendiri kita lihat marketnya ditutup melemah, dan itu juga memang ada cerminan dari pelaku pasar yang cenderung taking profit juga setelah memang kita lihat 3 hari terakhir market Amerika Serikat cukup cukup positif menyambut perkembangan vaksin yang memang perkembangannya cukup berarti begitu ya. Tapi memang kita lihat untuk hari ini sendiri market kita saya pikir masih akan berpeluang untuk adanya profit taking juga, correction juga. Karena sekali lagi memang market kita juga sudah mengalami penguatan juga selama 3 hari terakhir gitu. Jadi memang ada tendensi masyarakat ataupun investor untuk bisa merealisasikan keuntungan sementara, dan itu juga membuka peluang bahwa market kita besar kemungkinan hari ini akan cenderung terkoreksi seperti itu, Mas Rolando. Ya, efek vaksin Moderna pada perdagangan kemarin ini direspon positif oleh pasar. Nah, ini apakah sentimen vaksin masih mempengaruhi indeks hari ini, Mas William? Ya, jadi sebenarnya begini, perkembangan vaksin Moderna memang sudah di price in sama kenaikan IHSG kita selama 3 hari terakhir, dari hari Jumat sampai hari Selasa kemarin. Dan saya pikir memang sekarang investor lebih forward looking, melihat ke arah effective rate-nya ke arah 100% dari vaksin itu sendiri gitu ya, menanti perkembangan lebih lanjut gitu. Jadi untuk hari ini saya pikir market sudah sepenuhnya price in, dan saat ini juga market ataupun investor lebih cenderung mengambil aksi profit taking sambil menunggu adanya realisasi ataupun perkembangan lebih lanjut dari vaksin Moderna itu sendiri, seperti itu Mas Roland. Baik, Mas William. Nah, ini apakah neraca perdagangan RI yang surplus 3,6 miliar USD ini dapat menopang IHSG? Dari Anda seperti apa? Ya, jadi kalau misalnya kita bicara tentang neraca perdagangan kita, memang itu menjadi salah satu katalis yang kita pikir positif ya buat ekonomi dan juga market kita. Namun demikian, kami melihat bahwa kita masih akan menghadapi beberapa resiko, khususnya pada keberlangsungan neraca perdagangan kita. Apakah akan sustain sampai nanti akhir bulan depan, atau mungkin akan kembali defisit, mengingat kita masih menghadapi resiko-resiko jangka pendek dengan adanya COVID-19 ini gitu. Jadi memang saya pikir untuk isu ataupun untuk perkembangan dari neraca perdagangan sendiri itu belum bisa sepenuhnya dapat menopang perkembangan indeks kita secara overall gitu. Jadi saya pikir market masih lebih melihat dari perkembangan vaksin lebih lanjut, dan juga menanti juga data-data ekonomi yang sedikit lebih baik di bulan depan yang kita harapkan itu bisa terjadi untuk bisa meningkatkan katalis juga bagi investor untuk bisa masuk ke market seperti itu, Mas Roland. Baik, kita tunggu perkembangan vaksin lebih lanjutnya berarti ya. Nah, selanjutnya ini Mas William, IHSG ini akan bergerak di level support resistance berapa ini menurut Anda? Ya, jadi ini memang menarik, sekali lagi memang market kita akan cenderung bergerak variatif gitu ya, karena indeks regionalnya sedikit agak lebih menguat, sedangkan market US-nya sedikit tertekan gitu. Jadi memang kami secara overall melihat ada peluang market akan koreksi, tapi koreksinya itu akan koreksi sehat gitu ya, dimana kita melihat turunnya ataupun koreksinya IHSG itu at least minimal 27 sampai 30 basis point saja gitu penurunannya gitu, atau mungkin di level 5.501 ataupun di level 5.500 gitu. Dan kita masih menanti bahwa memang ke depan market masih akan menghadapi beberapa katalis positif seperti window dressing, dan juga kita juga melihat adanya juga sentimen positif juga ya dari perkembangan lain yang kita harapkan akan terjadi gitu. Sehingga untuk hari ini kita pikir apapun yang terjadi pada market itu merupakan koreksi yang sehat, seperti itu Mas Roland. Iya, Mas William, ini kita tahu RDG Bank Indonesia pekan ini yakni pada tanggal 18 hingga 19 November 2020. Nah, prediksi Anda, apakah BI akan kembali menahan suku bunga acuan dan pengaruhnya ke indeks akan seperti apa ini Mas William? Ya, jadi terkait sama RDG ataupun keputusan penurunan suku bunga gitu ya, kita memang dari tim ekonomi kita memprediksikan bahwa BI akan menahan kembali kebijakannya terkait sama suku bunga BI gitu. Kenapa? Karena memang kita melihat bahwa
penurunan yang akan terjadi kalau misalnya Bank Indonesia menurunkan suku bunganya itu tidak akan berimplikasi maksimal, karena sebenarnya masalah saat ini yang kita hadapi itu bukan dari soal penurunan ataupun penurunan suku bunganya, tapi adalah ke daya beli masyarakat yang memang belum recover. Jadi kami pikir penurunan suku bunga itu tidak akan sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Kenapa? Karena sekali lagi konsumsi masyarakatnya masih turun sekali begitu. Jadi memang kami memprediksikan bahwa besar kemungkinan BI akan menahan suku bunganya di bulan di bulan November ini, karena mengingat sekali lagi kita menghadapi tantangan itu adalah di sisi konsumsi masyarakat yang masih belum stabil, bukan untuk meningkatkan penetrasi kredit itu sendiri gitu. Jadi kami memprediksikan bahwa RDG akan tetap memberikan kesimpulan bahwa Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunganya, dan kami pikir keputusan RDG tidak akan berdampak signifikan juga terhadap perkembangan market kita. Jadi Anda melihat bahwa besar kemungkinan bahwa BI akan menahan suku bunga acuannya. Dan baik, lalu selanjutnya untuk sektor infrastruktur dan konsumsi ini menjadi penopang IHSG pada perdagangan kemarin. Lalu bagaimana pergerakan kedua saham itu untuk pagi ini, Mas William? Ya, pertama kita memang memandang positif ya perkembangan dari sektor infrastruktur sama konsumsi gitu ya. Dari sisi sektor konstruksi kita memang melihat bahwa perhatian pemerintah terhadap sektor konstruksi itu sangat tinggi sekali gitu ya. Memang kita lihat juga alokasi anggaran ke Kementerian PUPR itu meningkat 50% juga di tahun 2021. Dan perlu dicatat juga bahwa peraturan tentang SWF yang lagi dirumuskan oleh pemerintah itu juga akan berdampak maksimal juga terhadap sektor infrastruktur. Jadi itu yang kami pikir yang dilihat oleh investor saat ini, dan mengingat juga sektor konstruksi sudah mengalami penurunan yang cukup dalam ataupun masih mengalami masih tertinggal sama pertumbuhan IHSG, itu memberikan cita rasa sendiri bagi investor bahwa memang sektor infrastruktur ini sangat menarik sekali seperti itu. Dan kami pikir sektor infrastruktur masih akan menjadi main topik buat market kita sampai di tahun depan karena faktor-faktor tersebut. Sementara itu, kalau kami lihat dari sektor konstruksi, kita memang melihat pemulihan konsumsi masyarakat sudah mulai terjadi gitu ya, dan kita lihat juga GDP kita diekspektasikan akan mulai stabil di kuartal 4, dan inflasi kita akan relatif lebih terkendali juga di kuartal 4. Jadi kami pikir sektor consumer akan siap memanen hasil kinerja dari perbaikan konsumsi masyarakat di kuartal 4 2020 ini seperti itu. Jadi memang kedua sektor ini masih akan cukup seksi ya, baik di kuartal 4 sampai di tahun 2021 nanti, seperti itu Mas Maulana. Baik, sektor infrastruktur dan konsumsi masih cukup menarik untuk dikoleksi. Lalu yang terakhir nih dari Mas William, untuk rekomendasi saham Anda seperti apa? Ya, jadi sebenarnya kita melihat bahwa di penghujung akhir tahun biasanya sektor komoditi itu akan selalu diapresiasi ya, mengingat memang kebutuhan batu bara misalnya itu selalu meningkat gitu ya. Dan kami pikir ini merupakan momen yang terbaik buat investor untuk kembali melihat sektor komoditi khususnya batu bara, dan mengingat juga sektor batu bara ataupun sektor komoditi batu bara sudah sedikit tertinggal dari kemajuan IHSG. Kami pikir untuk sektor komoditas menarik dan harus kembali dilihat oleh investor. Nah, untuk di sektor tambang sendiri, kami memang melihat sektor saham UT masih bisa berpeluang outperform, baik dalam jangka pendek ataupun ke menengah. Mengingat tadi memang kita lihat sektor batubara akan menarik selalu di akhir tahun. Seperti itu, Mas Roland. Baik, terima kasih Mas William atas informasinya dan selamat bertugas kembali, Mas. Baik, demikian tadi pemirsa analis BNI Sekuritas William Siregar.